Saya nangis. Gimana sih? Pengalaman baru lebah dua. Karena saya takut orang tua merasa terbebani. Untuk Terus mengorbankan diri lah ya. iya, Pak. Aku masih mikir adik-adik masih ada di bawah. Ternyata begitu banyak tantangan yang dihadapin anak-anak sekarang, apalagi setelah lulus sekolah, apakah harus bekerja atau harus kuliah. Bersama saya Niko Andreas Purba, saya akan bahas ini bersama teman saya, Maria Sirait, yang akan berbincang-bincang dengan saya. Inilah dia, Maria. Halo adikku, gimana, sehat? Sehat, Bang. Oh ya, boleh dipakai dulu deh. Maria ini salah satu, menurut aku ya, anak yang cukup keren dan cukup berani ya, bisa mengambil keputusan seperti sekarang ya Maria. Ya, Bang. Boleh perkenalkan diri dulu untuk penonton kita, Maria. Hai, saya Maria Sirait. Maria Sirait. Sedikit informasi teman-teman, Maria ini lulus sekolah langsung bekerja ya. Iya, Biar nggak tegang kali kayaknya minum enak di Maria. Cheers dulu Maria. Iya, Bang. Biar nggak tegang. Enak nih, Bang. Enak. Baca ya, Bang. Oke, balik lagi. Maria ini lulus sekolah langsung mencari kerja. Iya, betul. Kenapa berpikiran untuk mencari kerja? Ya, saya mau mencoba pengalaman baru lah, Bang. Karena kalau mencoba kuliah, terjun ke kuliah, Bang, ya aku masih mikir adik-adik masih ada di bawah, apalagi masih ada yang baru masuk sekolah swasta, Bang. Oke, berarti bisa dibilang Maria ini mengambil keputusan untuk mengorbankan diri lah ya. Iya, Bang. Kenapa bisa kepikiran seperti itu? Ya, gimana ya, Bang, bilangnya? Apakah karena faktor ekonomi atau faktor takut orang tua merasa terbebani atau sayang sama adik? Itu, Bang, yang kedua. Saya takut orang tua merasa terbebani. Terus yang kedua juga sayang sama adik. Memikirkan mereka nanti lanjut sekolahnya gimana. Oke, gitu, berarti Maria ini salah satu anak yang cukup mandiri ya. Bisa dibilang sih, Bang. Kalau boleh tahu, Maria tuh mengambil keputusan bekerja pasti banyak pertimbangan toh. Karena belum ada pengalaman, belum ada skill untuk terjun di dunia kerja. Tantangan terbesar ketika pertama kali bekerja apa, Maria? Tantangan yang pertama, Bang, takut ini, Bang. Pertama, apalagi saya terjun di dunia masak ya, Bang, cooking. Oh, cooking ya? Iya, Bang. Oke, berarti ini PR-nya agak berat, agak ribet gitu ya? Iya, Bang. Jantungnya berdebar-debar kali Maria ya? Yang pertama, hari pertama kerja nih. Pertama harus prepare nih, Bang. Oke. Iya. Terus tiba-tiba ada orderan, padahal kan belum tahu resep gitu ya, Bang. Tiba-tiba masak. Terus hari pertama itu udah terus mecahin gelas. Oh iya. Iya, Bang. Itu takut banget sih. Terus kena pisau. Oh, berarti tangannya kena pisau. Iya. Berarti bisa dibilang Maria grogi atau kaget? Grogi sih, Bang. Oh, berarti grogi ya. Iya, Bang. Jadi cara Maria tuh menghilangkan rasa groginya seperti apa? Nenangin diri sendiri sih, Bang. Nenangin diri ya. Duduk sendiri, Bang, terus tarik nafas. Iya. Jadi, kadang ke kamar mandi juga sih, Bang, untuk tarik nafasnya. Kenapa? Apakah semengerikan itu dunia dapur ini? Sebenarnya sih enggak sih, Bang. Cuman kan karena hari pertama itu sih, Bang. Ya, groginya tinggi banget. Tapi berarti makin kesini makin enjoy lah ya. Enjoy, Bang. Biasa aja. Iya. Jadi tantangan terberat di dapur itu sebenarnya apa, Maria? Ya, tantangannya, Bang, takut tangannya tersayat sih, Bang. Terus takut dimarahi manajernya. Oke. Pengalaman Maria yang paling fatal, mungkin sampai ingat banget nih di dapur itu apa nih?
salah buat orderan bang. Oh iya pernah. Pernah bang. Gimana tuh? Mm, Waitersnya kan bilang satu nasi goreng spesial nih bang. Terus yang saya buat nasi goreng bakso telur. Oke. Terus diturunin ke pelanggan. Tamunya komplain. Oh, Waitersnya juga jadi marah sama saya sih bang. oke, berarti pasti karena grogi atau gagal fokus itu biasanya karena apa di dapur? Gagal fokus sih bang. Karena di situ juga karena ramai Oke, tamunya. berarti tekanan banyak ya, Iya hektik ya bang. di dapur ya. Oke. Jadi menurut kamu Maria nih, sebenarnya kan kamu sudah kerja nih, lulus sekolah langsung bekerja. Menurutmu itu menjadi suatu hal yang bagus kah atau tidak? Menurutku sih suatu hal yang bagus karena dapat menginspirasi anak-anak muda yang lain Oke, gitu. justru berarti Maria bisa menginspirasi anak-anak sekarang ya. Iya Berarti bang. boleh dong Maria kasih pesan-pesan buat anak-anak muda. Buat anak-anak muda sekarang, ayo dong langsung kerja gitu. Gak apa-apa kita terus terjun ke dunia kerja. Ya itu kan apa kita ya Bisa belajar. belajar untuk belajar mengambil pengalaman yang baru. Kita gak usah takut direndahin orang lain gitu. Oke. Jadi berarti bilang lah bisa dikatakan seandainya kalau misalnya sudah bekerja ataupun itu kamu nabung, kamu makan kuliah, bisa jadi kan Maria ya? Iya. Bisa jadi ya. Oke. Jadi menurut Maria lebih menyenang, ada nggak rasa iri? Mungkin kan pasti apalagi anak-anak sekarang tuh yang zamannya posting-posting di TikTok, Instagram, Facebook dan lain segala macam media sosial lah. Ada iri nggak ketika mereka buat suasana mereka belajar di kuliahan atau gimana? Sebenarnya sih ada sih bang. Cuman ya kita udah terjun ke dunia kerja ini mau gak mau ya terima dong. Oke. Atau sebenarnya Maria bisa bisa gini nggak sih sebenarnya? Aku udah kerja, kamu masih Iya. ini. Di dunia aku juga lebih seru, dapat Oke. pengalaman baru. Contohnya di bagian cooking nih, kita dapat menciptakan suatu resep yang baru. Oke, berarti kalian sebenarnya dikasih kesempatan untuk menciptakan resep baru ya. Iya, Bang. Di situ asiknya Maria ya. Iya, Bang. Jadi menurut Maria yang nggak enaknya apa dulu deh? Yang nggak enaknya nih, Di dapur tuh apa? dapat tekanan dari manajer. Apalagi kalau rame nih, Bang. Ya, kita takut dapat salah ngasih orderan gitu. Jadi cara Maria sebenarnya kan berarti kan kalau di dunia dapur ini Maria harus paham yang namanya plating, resep, apa segala macam. Gimana tuh mengkoordinir semua cara Maria kiat-kiat yang bersifat hafal apa segala macam? Yang pertama kita harus duluan prepare nih, Bang. Oke. Terus kita masak satu persatu nih, Bang. Contohnya ada nasi goreng nih, ada 2. Terus kita pertama ngerjain nasi gorengnya dulu. Yang kedua itu ada contohnya mie, ayam, kita ngerjain mie-nya gitu, Bang. Pertama kita sajikan nasi gorengnya terus diturunin. Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang ada tekanannya tapi bisa seru juga Iya, gitu ya Bang. Maria ya. Kita terus hafal nih resepnya gitu. Dan bisa jadi model nggak sih kayaknya Maria? Begitu, Bang. Oke, jadi kalau di dunia dapur itu tentunya kan yang menjadi kan Maria ini cooking di sebuah restoran ya, di Marcona Resto ya. Iya, Bang. Apa kan berarti kalau restoran itu jantungnya tuh sebenarnya di dapur kan? Iya, Bang. Apa yang Maria lakukan untuk menjaga konsistensi itu? Konsistensi. Iya, kayak rasanya agar tetap sama, platingannya agar tetap sama. Biasanya Maria ngelakuin apa? Pertama ya kita melakukan prepare juga sih, Bang. Platingin sama gitu, kita mengingat resepnya ini ada berapa gram gitu, Bang. Biar cita rasanya itu sama. Oh, berarti sama gramasinya harus dicatat gitu kan Iya. maksudnya? Tapi nggak selamanya ditimbang gitu, Bang, bukan. Oke. Tapi tahu takarannya aja langsung diingat, Bang. Oh, berarti Maria udah bisa dong ya kayak nyantet tuh, oh ini kira-kira di 100 gram gitu Iya, contohnya. Keren banget, gila. Tapi apakah Maria ada dapat mungkin ledekan dari teman-teman atau bulian karena langsung bekerja?
Ada Sejauh nggak? ini sih enggak bang. Oh enggak ya? Malah mereka muji aku bang. Oke. Mujinya kayak gimana tuh? Kamu keren sih, terus kerja. Ya kami pengangguran gitu bang. Karena yang muji pengangguran juga bang. Jadi kalau berarti sebenarnya Maria merasa bangga diri ya bisa seperti Iya ya bang. seperti sekarang ini. Jadi kalau kalau bicara soal keluarga, keluarga sebenarnya mendukung nggak Maria bisa seperti ini sekarang ini? Mendukung. Mendukung. Iya. Oke, berarti syukurnya Maria bisa dapat dukungan dari keluarga, dapat dukungan juga dari Teman-teman teman-teman. Jadi sepertinya sejauh ini masih menyenangkan lah ya. menangkap enjoy. Anjay. Oke, jadi ada lagi mau Maria sampaikan untuk teman-teman sejauh ini atau gimana caranya atau yang teman-teman yang sudah bekerja walaupun Maria masih baru bekerja, apakah bisa juga kan menyampaikan pesan untuk teman-teman yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja? Untuk teman-teman yang kerja nih bang, oke, kita dapat membangun kerjasama tim jadi lebih baik gitu bang, yang lebih bisa dibilang jadi gimana ya bang, solid. Nah gitu bang. Oke. Berarti sebenarnya di dunia F&B ini pun sebenarnya solidaritas itu dijunjung tinggi ya. Iya bang, karena kalau nggak ada komunikasi yang baik bakalan ada konflik bang. Pernah sampai sejauh itu Maria? Pernah bang. Pernah, boleh diceritain? Karena waktu masak nih bang, banyak orderan, terus di depan musiknya keras gitu bang, waitersnya nggak dengar, saya mencet belnya berkali-kali nih, tapi nggak dengar, terus yang ke terakhirnya mencet belnya terus menerus, terus waitersnya datang ke dapur marah-marah gitu, suaranya agak dinaikin. Jadi agak kaget lah ya karena baru Kaget. pertama kerja ya. Sama kerja gitu kan, terus waitersnya udah pergi, saya nangis baru sih. Oh sampai nangis? Iya bang. Wih. Di situ udah saya capek gitu bang, dapat tekanan lagi, marah-marahin. Wah. Berarti gimana cara Maria untuk menjaga mood itu dong? Berarti itu bicara soal mood dong? Iya bang. Gimana itu ceritanya? Pasti kan kalau misalnya kalian lagi rame, orderan lagi rame, mungkin tim yang lain juga rame juga gitu kan. Gimana cara kalian menjaga mood kalian? Kalau aku sih bang, pergi ke kamar mandi nih, tarik nafas, terus kadang cuci muka juga sih bang. Cuci muka. Cuci muka iya. Biar lebih fresh kali ya. Tarik nafas berkali-kali. Pernah dapat bulian dari senior atau ada tekanan dari senior nggak? Sejauh ini belum ada bang. Oh belum ada ya, berarti tempat kerja Maria tuh sebenarnya masih cukup sehat lah ya. Iya bang. Mungkin di luar sana mungkin sepertinya banyak sih kalau yang aku baca-baca ya, kayak seniornya tuh nggak peduli, nggak perhatian. Berarti Maria cukup bersyukur juga berarti ya. Iya bang. Oke, jadi tadi tantangannya bagaimana juga turunnya cepat dan banyak ketakutan juga, takut teriris apa segala macam ya. Jadi menurut Maria lebih baik bekerja apa kuliah? Menurut saya lebih baik kerja sih bang. Lebih baik bekerja. Iya. Lebih baik bekerja. Bagaimana tanggapan teman-teman? Mungkin teman-teman juga ada yang menganggap lebih baik kuliah atau lebih baik kerja? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih banyak Maria atas waktunya. Semoga sehat selalu, semangat kerjanya. Oke bang. Dan semoga makin berkembang ya Maria. Oke, dadah. Bye.